Yah, hilang. Suatu hari, saya mendengar teman saya kehilangan sepedanya. Sepeda yang disayanginya, yang hampir setiap hari menemaninya berolahraga dan bergoes bersama. Sepeda itu dicuri oleh komplotan pencuri kompleks. Teman saya itu berusaha untuk mencari dan melaporkan ke pihak yang berwajib, dengan harapan sepeda itu dapat ditemukan kembali. Namun, hingga saat ini, sepeda itu pun tidak kunjung kembali. Sungguh menyedihkan bukan bila kita kehilangan sesuatu yang berharga. Tentunya kita akan berusaha dan mengupayakan agar milik kita yang hilang itu dapat kembali lagi. Namun terkadang kita harus merelakan itu hilang. Saya teringat Allah juga pernah kehilangan sesuatu yang berharga yang merupakan milik yang disayanginya. Ya, Allah pernah kehilangan Anda dan saya. Allah kehilangan manusia yang dikasihinya, yang diciptakannya secara unik, ajaib, dan sungguh amat baik. Dan yang mengenaskan lagi, Allah kehilangan itu bukan karena dirampok ataupun rusak, namun karena manusia itu memilih untuk meninggalkannya. Saya pun demikian. Saya memilih untuk tidak setia dan meninggalkan Sang Pencipta, karena saya melihat tawaran dunia yang begitu indah, begitu mempesona, dan saya tenggelam di dalamnya. Saya secara sadar menghilangkan status saya yang merupakan miliknya yang kekal dan menukarnya dengan kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara namun berujung kepada kebinasaan. Dan di saat saya menyadari bahwa saya salah tujuan dan arah, saya sudah terhilang, tersesat, dan tidak tahu lagi arah tujuan hidup ini. Dan waktu saya mau kembali lagi kepada Tuhan, saya sudah terlalu jauh. Saya menghadapi hidup yang tidak ada arah tujuannya, terombang-ambing mengikuti arus dunia. Lalu, apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah mencari saya? Apakah Dia menyerah? Ataukah Allah marah karena saya sudah mengkhianati dan memilih meninggalkannya? Apakah Allah membiarkan saja saya menerima hukuman? Bagaimana ya perasaan dan pikiran Tuhan ditinggalkan dan dikhianati oleh manusia yang sangat dikasihinya itu? Sungguh kejam bukan? Kalau kita berpikir secara nalar manusia, Allah bisa saja marah dan membiarkan manusia terhilang atau membiarkannya menerima hukuman atas perbuatannya. Allah bisa saja membuat ciptaan baru yang lebih nurut, lebih mudah diatur, dan tidak mendua hati. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu semua. Seperti perumpamaan tentang domba yang hilang di dalam Lukas 15, di mana ada satu ekor domba yang hilang, dan sang gembala pun akan mencari di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ditemukannya dan bersukacita. Lukas 15 ayat 7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sobat, di manakah posisi kita? Apakah kita sedang sesat? Ataukah kita merasa benar dan tidak memerlukan pertobatan? Apapun posisi kita adalah manusia yang terhilang dan berdosa. Kita memerlukan pertolongannya. Allah tahu posisi kita dan ketidakberdayaan kita. Kita tidak bisa kembali. Namun, seperti gembala yang mencari domba yang hilang, demikianlah Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jauh lebih hina daripada manusia, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita dapat ditemukan dan mengalami kedamaian di dalam naungannya. Sadarilah sobat, bahwa kita itu amat sangat berharga di matanya. Seberapapun kita terhilang,
Sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan, seburuk apapun perbuatan kita, percayalah bahwa Allah akan mencari kita yang hilang ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi kita dan Dia tidak mau kehilangan kita. Sobat, terimalah cintanya. Kita dikasihinya walaupun kita masih berdosa. Dan di dalam kebobrokan kita, ketidakberdayaan kita, Dia tetap mencari kita. Kita berharga di matanya. Kembalilah kepadanya dan hidup di dalam naungan kasih dan pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati.